Lihat ada 1, 2, 3 Nah, biar iseng aja, biar seru, biar fotonya warna-warni. Gitu aja iseng. Terus teman-teman pada, ayo deh gitu, pada heboh. Jadi tadi ada yang pakai baju Wonder Woman, ada yang Barbie, ada yang Cinderella, ada yang apa deh? Genap berusia 39 tahun pada 7 September lalu, Ayu Dewi dikelilingi sahabat-sahabat dalam geng cendol yang memberinya kebahagiaan di pesta ulang tahun yang ia gelar sangat meriah. Mereka rela berkumpul mengenakan kostum-kostum aneka karakter. Sebagai tuan rumah, Ayu yang kelahiran tahun 1984 menjelma menjadi sosok Maleficent, seorang penyihir. Semua memang tampil menawan dengan karakter yang dipilih. Ada Nia Ramadhani yang berkostum gaya Kapten Amerika, serta rombongan penyuka kostum Barbie yang terdiri dari Ashanti, Aurel, serta Nagita Slavina. Masih di rombongan Barbie cantik ada Zaskia Sungkar dengan Equestrian Barbie, Ririn Ekawati Barbie Ballerina, serta Shirin Sungkar bergaya Barbie hijab. Aku jadi Maleficent. Ini buat kalian tuh aku pakai tuh. Ayo. Seru banget tuh tadi dia temanya itu dari Bu Ayu, jadi dia bilang hari ini mumpung aku ulang tahun katanya bertema aja gitu. Kita doang yang nggak bertema ya, kita Barbie jadi semuanya pink gitu. Jadi ada yang jadi Magnificent, ada yang jadi Barbie, jadi macem-macem tadi. Sini ya jadi apa ya tadi ya? Acara ulang tahun bersama geng cendol diisi dengan makan bersama, serta yang paling utama, acara arisan. Tapi bagi Ayu Dewi, momentum arisan kali ini terasa spesial karena bisa memakai kostum yang tidak biasa. Arisan sekalian, lalalala. Ya sebenarnya kita kan buat silaturahmi juga ya, karena kita kan semuanya sibuk. Jadi sebisa mungkin sebulan sekali kita bisa meluangkan waktu buat kumpul. Kayak tadi juga banyak nyeritain anak-anak kita segala macam. Jadi memang momen buat kita bareng-bareng buat tukar pikiran juga gitu. Momentum ulang tahun dan arisan memang terasa berbeda. Niat seru-seruan sekaligus bisa bergaya secara berbeda dari hari-hari biasa, membuat Ayu Dewi bahagia. Apalagi dengan tema kostum karakter, mereka bisa memiliki foto-foto yang juga spesial. Tapi begitulah, di antara karakter yang sebagian besar memilih Barbie, Ayu Dewi terlihat yang paling menjadi pusat perhatian. Nah, biar iseng aja, biar seru, biar fotonya warna-warni. Gitu aja iseng. Terus teman-teman pada, ayo deh gitu, pada heboh. Jadi tadi ada yang pakai baju Wonder Woman, ada yang Barbie, ada yang Cinderella, ada yang apa deh? Terus apa? Cruella, terus Barbie, banyak kan Barbie. Memasuki usia 39 tahun, Ayu Dewi merasa sangat bahagia. Apalagi pernikahannya dengan Regi Datau mengalir indah. Meski tak selalu mulus dan sempat diterpa kabar miring, rumah tangganya bisa terus dijaga dengan baik. Apalagi sudah ada 3 buah hati yang ikut melengkapi kebahagiaan pernikahan. Kini tidak banyak yang dikejar selain menjadi sosok yang soleha. Enggak lah, ini malu lucu-lucuan aja. Yang penting soleha, bisa jadi versi terbaik untuk keluarga aku, anak, ibu, istri. Buat Ayu Dewi pokoknya sukses terus, ya umur semakin dewasa, semakin happy dan semakin sukses. Never really know what's going on.
penting dibawa santai aja gitu. Kalau misalnya lagi pusing-pusing ya udah bercanda sama anak-anak, main sama anak-anak, ataupun punya waktu sendiri gitu palingan, sama punya kesibukan masing-masing gitu. Berbanding terbalik dari keseruan geng cendol rayakan ulang tahun Ayu Dewi dengan penuh kegembiraan. Hati Nia Ramadhani sesungguhnya sedang tidak enak. Antara sedih dan senang, bisa terus mendampingi Mikaela yang sedang kurang sehat. Sudah 3 hari berturut-turut, putri pertama Nia dengan Ardi Bakri itu mengalami muntah-muntah. Hari itu Mika akan dilarikan ke rumah sakit, meski kondisinya sudah mulai enak makan. Sebelum ke dokter, ibu dan anak yang terlihat dekat bagai sahabat itu terus bercerita, termasuk soal kekhawatiran Mika akan ditinggalkan mamanya. Mikaela udah 3 hari muntah-muntah, terus udah gitu palanya sakit dan sekarang dia tiap kali gerak palanya sakit. Jadi udah panggil dokter. Aku pikir udah aman nih, panggil dokter ke rumah. Toto disuruh cek darah karena kemungkinan demam berdarah. Jadi sekarang kita harus ke rumah sakit. Nggak tahu hasilnya, makanya mudah-mudahan berdoa. Tadinya aku pikir karena kakak kalau aku lagi mau demam berdarah, gak apa-apa mama ke atas aja. Ya masa iya, mama tinggalin anak mama yang nggak mungkin. Nia memang berusaha sangat keras meyakinkan Mika bahwa ia akan terus menemani putrinya itu. Sebab kelak di saat dirinya sudah tua, semua akan terbalik. Saat itulah Nia sangat mengharap Mika menemaninya dengan penuh kasih, seperti saat ini menemani Mika tanpa berkeluh kesah. Kebanyakan orang-orang yang mempunyai privilege atau kebanyakan orang-orang yang punya enough money, nggak semua sih, tapi banyak yang mama lihat itu selalu orang tuanya nanti diurus sama suster. Nah mama nggak mau, mama maunya mama urus kamu dengan tangan mama. Kamu nanti pas udah mama tua, kamu harus urus aku dengan tangan. Pas aku udah tua, pas aku udah tua, kamu harus urus aku pakai tangan kamu sendiri. Nggak ada kamu suruh-suruh suster, suruh-suruh orang. Oh, Mikaela sangat dewasa. Saya malah sangat beruntung punya dia sebagai anak pertama saya. Sambil meneruskan memberikan ujangan-ujangan tentang hari tua, Nia terus menemani putrinya menghabiskan makanannya. Setelah itu mereka berangkat ke rumah sakit. Tapi disitulah Nia merasa heran sendiri karena Mika harus didampingi dokter pribadi keluarga Ardi. Tidak tanggung-tanggung, tim dokter bahkan membawa ambulans mengiringi mobil yang ditumpangi Nia dan Mikaela. Ayo sekarang kita makan dulu. Oke, jangan kita ketawa. Sekarang kita makan cepet-cepet. Ya, kamu bilang sayang aku ya. Sekarang kita pokoknya cepet-cepet makan. Udah gitu terus kamu ganti baju. Terus kita ke rumah sakit untuk cek darah. Jadi sekarang kita udah lagi jalan mau ke MFC dan kebetulan kan bukan aku sih, keluarganya Ardi mempunyai dokter keluarga. Segitu deh, tadi kan katanya Mikaela harus didampingin sama dokter keluarga. Menurut aku agak lucu karena aku nggak biasa, dari kecil aku tuh nggak pernah ada dokter keluarga. Jadi kalau ke rumah sakit ya ke rumah sakit aja dulu gitu sendiri. Terus Mika sekarang harus didampingin dokter keluarga. Terus tadi kita nanya, dokternya bilang oke, kita dampingin gitu. Mana? Aku pikir dia naik motor atau naik mobil apa. Mana ternyata ada naik ambulans di belakang. Kakak didampingin ambulans. Saya banyak mendapatkan pelajaran bahwa yang namanya lelaki itu tidak harus selalu nggak punya masalah, harus kelihatan kuat, ya nggak boleh nangis dan lain-lain. Itu kita belajar di sini bahwa ya itu mungkin menjadi penyebab ketika lo pendem-pendem masalah lo. Nah, jadinya banyak belajar di sini, tapi ternyata ketika kita dapat sharing, apalagi kita dan mempunyai kepercayaan itu, ya itu semua menjadi jauh lebih ringan. Sampai rumah sakit, kemudian masuk ruang UGD, Mikaela langsung diinfus. Nia terus mendampingi buah hatinya itu sambil menjelaskan apa yang terjadi.
Beruntung setelah melewati serangkaian tes, termasuk pemeriksaan darah, tak ditemukan tanda-tanda DBD. Tapi Nia justru diliputi kecemasan baru karena Mika harus di CT scan. Jangan ketawa, mau jadi takut, panik nih, papa nggak ada lagi sendirian. Sekarang kita masih di UGD. Aku takut, aku juga tadinya ketawa-ketawa aja loh. Tapi sekarang kayaknya aku jadi takut. Tapi tentang yang DBD-nya itu, tadi hasil darahnya udah keluar, itu enggak. Tapi sekarang lagi mau dicek lagi CT. Apakah tadi CT scan? Soalnya yang bahaya adalah ketika anaknya itu aktif begini, jadi saat dia sakit dia nggak ngerasain dan dia nggak ngomong. Athletic and injection era. Nah, jadi kata dokternya justru yang bahaya begitu. Kadang-kadang kita sebagai orang tua kan suka ngerasa udah nih nggak kenapa-napa, kayaknya anaknya oke-oke aja. Terus tapi justru malah itu yang harus lebih dikhawatirkan karena kadang-kadang sakitnya nggak dirasain. Waktu awal mungkin rasanya takut dan kepikiran anak-anak dan lain-lain, tapi setelah dijalanin Tuhan udah atur semuanya kok. Setelah tak menemukan sesuatu yang serius, termasuk demam berdarah, Mika harus menjalani CT scan. Saat itulah Ardi Bakri datang dan langsung menemani putri sulungnya ke ruangan CT scan. Ternyata memang tidak ditemukan sesuatu yang serius. Mikaela akhirnya diperbolehkan pulang, meski harus istirahat untuk sementara waktu. Nih, apa? Jadi karena udah ribet untuk check out, udah dibolehin pulang, akhirnya tadi nggak sempat ngevlog. Pokoknya sekarang intinya kita sudah di rumah. Alhamdulillah, bukan DBD, bukan sesuatu hal yang harus dikhawatirkan. Kenapa sih? Iya, aku nggak bilang apapun penyakitnya juga aku nggak bakal bilang. Aku cuma akan bilang pokoknya buat kalian semua jaga kesehatan. Efek terhadap hubungan kita sebagai suami istri itu dan sebagai orang tua jauh lebih baik. Pernikahan kita mengalami pendewasaan banget ya. Berbeda dengan Nia Ramadhani yang sedang sedih karena putri pertamanya sakit, artis-artis ini potong sendiri rambut pasangannya. Lalu mengapa Siti Badriah justru ngambek seusai mencukur rambut Kris Giana?